Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laura Friska dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Agus Darmugi MPD. Baik, saya di sini akan meresum novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Dalam novel ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh utama yang bernama Dan. Ia merupakan seorang anak laki yang hidup bersama ayah dan ibunya. Sejak kecil, Dan telah diperkenalkan dengan berbagai kisah yang menarik, imajinatif, dan memiliki pesan moral. Kisah-kisah tersebut diceritakan oleh sang ayah. Sosok ayah dalam novel ini merupakan seorang yang sangat sederhana, murah hati, dan jujur. Sikap inilah yang membuat ayah dikenal oleh hampir semua orang yang ada di kota tempat tinggal mereka. Sang ibu sendiri merupakan seorang yang penyayang, sabar, dan sederhana. Inilah kisah tentang seorang anak yang dibesarkan dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan hidup inilah yang justru membuat ia membenci ayahnya sendiri dan merasa apa yang selama itu diceritakan oleh ayahnya hanyalah sekedar pembohongan publik belaka, karena menurutnya tidak mungkin lembaga hara dari suku penguasa angin tersebut nyata. Apalagi saat Dap ingin menuliskan surat kepada El Prince yang sering disebut sang kapten, ayahnya tampak gugup menolak keinginannya. Saat dewasa dan Dam sudah menikah, ia semakin tak percaya dengan cerita-cerita ayahnya. Bahkan dia berani berkata terang-terangan kepada ayahnya kalau ia tidak ingin cerita bohong itu meracuni anak-anaknya, Zaz dan Kom. Kalian bisa tahu sendiri kan perasaan ayahnya ditutup bohong oleh anaknya sendiri. Ayah Dam yang sakit hati keluar dari rumah saat hujan deras dan tepat saat itu Dam menemukan kalau cerita ayahnya tentang ibu Dam yang merupakan bintang televisi adalah benar. Setelah Dam mencari kata kunci nama ibunya di mesin pencari internet, dan menemukan kebenarannya sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal, dan yang membuat Dam menangis terisak adalah para pelayat kematian ayahnya adalah orang-orang dalam kisah ayahnya yang selama ini dia anggap tidak nyata, termasuk suku penguasa angin, si nomor 10, dan pamannya yang merupakan sahabat baik ayahnya. Sang kapten bercerita kalau selama ini dia mencari jejak ayah Dam sejak kehilangan beliau berpuluh tahun yang lalu, saat ayah Dam lulus dari sekolah hukum dan meninggalkannya. Ketika kita lahir, ayah adalah seorang yang paling bahagia selain ibu. Kita seperti penghibur dan penyemangat ketika dia lelah dengan semua pekerjaannya. Ketika kita masih bayi, ayah selalu berbicara kepada kita, dan ketika kami belajar berjalan, dialah yang memegang tangan kita dengan sangat erat. Dia selalu berharap kita menjadi anak-anak terbaik di dalam keluarga. Ketika kita masuk sekolah, pandangan seorang ayah menjadi jelek karena kita telah bergaul dan menyatu dengan lingkungan. Terutama saat kita remaja, kita akan berpikir bahwa ayah saya memiliki kepribadian yang buruk karena kita menginginkan sebuah kebebasan. Namun ayah sangat mengekang dan mendidik dengan keras. Hal tersebut menurut kita sangat mengganggu saat kita masih remaja. Tapi saat kita tumbuh dewasa, kita menyadari bahwa didikan kerasnya hanya ingin melindungi kita dari hal-hal buruk di luar rumah. Definisi seorang ayah bagi setiap orang tertentu tentu beda-beda. Seseorang berkata, ayah adalah pria dengan sikap yang kuat dengan pendiriannya yang kokoh. Ada yang mengatakan ayah adalah orang yang bisa berbohong. Jika dia sakit, dia akan mengatakan baik-baik saja. Seorang ayah akan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perasaannya. Seorang ayah juga tampaknya diam-diam membuat akun media sosial untuk memantau pergaulan anaknya di dunia maya. Ayah masih saja seperti orang biasa. Dia juga bisa kecewa ketika kepercayaannya diabaikan. Dia juga akan sedih ketika dia harus melepas anaknya untuk pergi merantau. Tetapi terkadang dia adalah orang yang paling mendukung kalian untuk pergi merantau. Dia selalu merindukanmu saat kalian dan ayah sedang berjauhan.
tapi dia selalu kalah dengan gengsi yang begitu tinggi. Dia akan menangis saat melihatmu menangis, tapi menangis dalam hatinya saja. Namun ketika dia di depan anaknya harus terlihat tenang. Pada buku Terelie yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, ini juga menjelaskan mengenai peran seorang ayah yang mendidik anaknya dengan dongeng-dongeng kesederhanaan dalam hidup. Sama seperti seorang ayah pada umumnya, ayah akan selalu ingin menjadikan anaknya menjadi seseorang yang hebat, bahkan lebih hebat dari dirinya. Ada juga kalimat-kalimat favorit saya dalam buku Ayahku Bukan Pembohong. Yang pertama adalah, yang menghina belum tentu lebih mulia dibandingkan yang dihina. Bukankah ayah sudah berkali-kali bilang bahwa kebanyakan orang justru menghina diri mereka sendiri dengan menghina orang lain? Terdapat dalam halaman 38. Ada lagi, ilmu pengetahuan adalah proses kontemplasi panjang. Ketika kepala kalian digunakan untuk merenung, berpikir terus-menerus, bukan sekedar hiasan atau lelucon, itu pada halaman 119. Yang ketiga, Alimhan menjelaskan pemahaman hidup yang sederhana, kerja keras, serta selalu pandai bersyukur dan saling membantu, itu pada halaman 140. Dan yang keempat, kami tidak mendidik kalian sekedar mendapatkan nilai di atas kertas. Seluruh kehidupan kalian 3 tahun terakhir, 24 jam, baik di kelas maupun tidak, atau proses pendidikan itu sendiri. Itulah penilaian yang sebenar-benarnya kau lulus dengan baik. Terdapat pada halaman 241. Dan yang terakhir, selamat melanjutkan hidup. Apa kata pepatah, hidup harus terus berlanjut. Tidak peduli seberapa menyakitkan atau seberapa membahagiakan, biarkan waktu yang menjadi obat. Kau akan menemukan petualangan hebat berikutnya di luar sana pada halaman 240. Novel ini menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami, sehingga menimbulkan kedekatan ketika kita membacanya, juga membuat pembaca mampu untuk memahami pesan moral serta nilai kebaikan yang coba untuk disampaikan. Penggambaran pesan yang dicoba disampaikan tersirat dalam cerita sang ayah dan potongan kisah yang terjadi dalam kehidupan Adam. Titik fokus terdapat pada cerita sang ayah dan kehidupan para tokoh. Jika kita mencoba untuk merefleksikan cerita-cerita sang ayah dalam novel ini, terdapat berbagai nilai kehidupan. Sang ayah menjadikan kisah-kisah itu sebagai bahan pembelajaran bagi Adam. Proses pembelajaran dan penanaman nilai kehidupan dalam diri Adam terjadi melalui interaksi Adam dengan cerita sang ayah. Kehidupan Adam memberikan gambaran tentang seorang anak yang berusaha untuk mengaktualisasikan nilai yang telah ia peroleh dalam keluarga. Terjadi berbagai penguatan dalam diri setiap anak ketika melihat adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan dengan realita. Ketika hal itu, maka sang anak akan berusaha mencari jawaban atas pergulatan itu. Baiklah, sekian itu dia pemahaman saya tentang novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Itu yang dapat saya resum dan saya pahami. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun sulit dipahami. Saya mohon maaf. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.